Archaeota adalah salah satu film yang termasuk ke dalam domain Archaea. Mikroorganisme yang termasuk di dalam film ini tersebar di habitat yang sangat panas ataupun sangat dingin, contohnya di air mendidih dan di air beku. Semua kren Archaeota yang berhasil dikultur hingga saat ini merupakan mikroorganisme hipermetrofil yang tumbuh optimal di atas suhu 80 derajat Celcius, dan beberapa di antaranya memiliki suhu optimum di atas titik didih air. Banyak ditemukan dari mikroorganisme ini yaitu di lingkungan laut. Organisme ini pada awalnya diisolasi dari mata air sulfur yang dipanaskan secara geotermal di Italia dan tumbuh pada suhu 80 derajat Celcius dan memiliki pH 2 sampai dengan 4. Sejak karakterisasi awal oleh Wolfram Zillig, pelopor dalam penelitian termopil dan archaean, spesies serupa dalam genus yang sama telah ditemukan di seluruh dunia. Tidak seperti kebanyakan termopil yang dibudidayakan, Sulfolobus tumbuh secara aerobik dan semi-organotropically, atau dapat diartikan sebagai memperoleh energi berasal dari sumber organik seperti gula. Faktor-faktor ini yang memungkinkan pertumbuhan yang jauh lebih baik, mudah dalam kondisi laboratorium daripada organisme aerobik, dan telah menyebabkan Sulfolobus menjadi organisme model untuk studi hipermetrofil dan sekelompok besar virus beragam yang beraplikasi di dalamnya. Habitat Sulfolobus. Berdasarkan habitatnya, Sulfolobus termasuk ke dalam kelompok bakteri termoacidoflik yang berarti dapat hidup dalam lingkungan bersuhu panas dan asam karena mengandung sulfur. Ciri-ciri Sulfolobus. Yang pertama, sel-sel Sulfolobus berbentuk tidak teratur dan flagelar. Yang kedua, jenis bakteri ini hidup dengan menggunakan hidrogen dan sulfur anorganik sebagai sumber energinya, di mana suhu optimum yang dibutuhkan ialah 60 derajat sampai 80 derajat Celcius dengan pH sekitar 2-4. Yang ketiga, Sulfolobus hidup di mata air panas dan di sulfur Yellowstone National Park. Sulfolobus mendapat energi dengan cara mengoksidasi sulfur. Sifat-sifat khusus mikroorganisme yang berhubungan dengan lingkungan manusia. Mikroorganisme ekstrim dari spesies thermophilic dan acidophilic adalah genus Sulfolobus. Bakteri ini tumbuh subur di lingkungan pH asam dan temperatur panas, serta retakan vulkanik pada temperatur kurang lebih 60 derajat Celcius. Beberapa strain dari Sulfolobus telah diamati pada temperatur mendekati titik didih air. Dinding selnya memiliki suatu struktur yang berbeda dari kebanyakan bakteri. Mikroorganisme dari bakteri ini termasuk Archaebacteria, Sulfolobus acidocaldarius, dan S. brerlei dapat mengoksidasi sulfur dan besi sebagai sumber energinya, dan memanfaatkan CO2 atau senyawa organik sederhana untuk mendapatkan karbon. Bakteri ini hidup dalam lingkungan aerobik maupun anaerobik. Mineral-mineral chalcopyrite, CuFeS2, dan molybdenite atau MoS2 yang tahan terhadap kebanyakan mikroorganisme dapat dengan mudah diserang oleh Sulfolobus dan menghasilkan logam-logam yang dapat larut dan tidak toksik bagi organisme. Walaupun Sulfolobus belum diisolasi sebagai pelarut komersil, tetapi studi laboratorium menegaskan bahwa mikroorganisme tersebut memiliki kemampuan untuk berkembang biak di dalam lingkungan tanah. Kemampuan untuk melarutkan logam-logam dari biji tambang baru diakui saat ini, yaitu dapat menyerang struktur mineral resisten. Kemudian ini adalah Ascidianus. Ini adalah bentuknya dan gambarnya. Dalam taksonominya, Ascidianus ini adalah genus dari Sulfolobaceae. Kemudian ada Thermoproteus. Thermoproteus adalah genus anaerob yang tumbuh di alam liar melalui reduksi sulfur autotrofik. Seperti Hyperthermophilus lainnya, Thermoproteus mewakili contoh hidup dari beberapa organisme paling awal di bumi yang terletak di dasar Archaea. Kemudian, Thermoproteus itu hidup di perairan panas yang kaya akan belerang dan hidup dengan mengoksidasi sulfur.
Dari ekologinya, anggota Thermoproteus ditemukan di mata air panas asam dan lubang air. Mereka telah diisolasi di habitat ini di Islandia, Italia, Amerika Utara, Selandia Baru, Azores, dan Indonesia. Suhu pertumbuhan optimal mereka adalah 85 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan Archaebacteria bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menghasilkan gas metana untuk bahan bakar gas atau biogas. Yang kedua, meningkatkan kerja deterjen. Yang ketiga, enzim yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghidrolisis jenis bahan makanan. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengatasi pencernaan. Yang kelima, dapat mengubah pati jagung menjadi karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu dalam pembuatan kompos.